Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan yang ke-17. Tanggal 17 Ramadan kita ingat merupakan peristiwa penting bagi umat Islam. Turunnya kitab suci Al-Quran. Sehingga 17 Ramadan dikenal dengan Nuzulul Quran. Dasar bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan adalah surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi Al-Quran. Di dalamnya terdapat permulaan turun Al-Quran. Turun Al-Quran ini ada yang mengatakan ulama bahwa 17 Ramadan. Tetapi menurut surah Al-Qadar ayat 1 bahwa Al-Quran turun adalah pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kalau malam Qadar berarti malam 21. Jadi 10 terakhir Ramadan, disitulah turunnya Al-Quran. Ini pendapat. Pendapat yang pertama adalah bahwa Al-Quran turun pada 17 Ramadan. Karena pada 17 Ramadan itu ada peristiwa penting perang Badar. Maka pada saat itulah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan tidak langsung kepada Rasulullah 30 juz, tetapi Al-Quran diturunkan secara bertahap. Karena ayat Al-Quran ini banyak yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Al-Quran juga ada asbabun nuzul, ya, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, maka Al-Quran kebanyakan jawaban-jawaban. Nah justru itu Al-Quran turun dari Allah ke Baitul Izzah, dari Allah ke Lauhil Mahfuz, Baitul Izzah, baru kepada Rasulullah. Peristiwa turunnya Al-Quran ini melalui malaikat. Tidak ada 3 peristiwa penting. Ada yang langsung ke dalam dada Rasulullah. Ini yang paling berat dirasakan. Al-Quranul Karim memiliki beberapa fungsi, di antaranya Al-Huda. Al-Huda artinya adalah petunjuk. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Hudal linnas, secara umum Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Nah justru itu pedoman manusia adalah Al-Quran. Para ahli ilmuwan punya pemikiran bahwa sumber segala ilmu bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu pengetahuan umum, ilmu sains, ilmu teknologi, semuanya Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu kalau kita gali syarat muatan. Tetapi umat Islam hanya membaca Al-Quran karena Al-Quran bernilai ibadah hanya sampai di sana saja. Bahkan juga jarang yang membaca terjemah, kecuali yang menguasai bahasa Arab, dia tahu artinya. Al-Quran di samping merupakan bacaan yang bernilai ibadah, kita juga harus membaca terjemah, harus tahu kandungan Al-Quran, termasuk juga tafsir-tafsir Al-Quran. Alangkah baiknya kalau kita mampu menggali ilmu sains, ilmu teknologi di dalam Al-Quran. Bahkan seluruh ilmu-ilmu agama, mulai dari ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu usul fikih,
ilmu usul hadis, tarikh tafsir, tarikh tarikh tasri dan lain-lain adalah semuanya bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Al-Quran betul-betul berfungsi sebagai huda. Nah justru itu kalau kita punya masalah, punya problem, maka hendaklah kita kembali kepada Al-Quran. Urudduhu ilallahi war rasul. Setiap punya permasalahan, punya problem, maka hendaklah kembali kepada Al-Quran itu. Terkadang kita mengikuti pendapat-pendapat yang salah, mengikuti pendapat paranormal, mengikuti dukun. Ini karena mendapatkan petunjuk-petunjuk. Padahal Al-Quran sendiri sudah jelas memberikan petunjuk. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia secara umum. Hudal lil muttaqin, Al-Quran juga petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Dan Al-Quran di samping sebagai petunjuk, Al-Quran juga sebagai obat menawar hati manusia. Manusia sakit karena punya masalah. Manusia sakit karena punya penyakit batin, punya penyakit ria, punya penyakit takabur. Mari kita baca Al-Quran dengan penuh keyakinan, insya Allah kita bisa meninggalkan penyakit-penyakit ria. Kita bisa meninggalkan penyakit-penyakit batin, penyakit takabur, penyakit hasad. Semua itu adalah yang membuat jiwa kita itu sakit. Fisik kita sehat, tapi kita sakit. Kita selalu takabur, berlaku sombong. Padahal Allah melarang wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong. Terkadang kita berbuat ria, salat tapi berbuat ria. Nah justru itu sehingga kita dikatakan orang yang salat tetapi celaka. Kenapa? Karena kita salat berbuat ria. Wa wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Ayat selanjutnya, allazina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai.